babak yang kedua yaitu babak pertengahan. Wa awsatuhu maghfirah, yaitu pertengahan daripada bulan Ramadan itu adalah keampunan Allah. Sebelum kita masuki babak keampunan Allah, mari kita renungi bagaimana keadaan puasa kita sampai hari ini. Adakah sudah yang kita dapatkan secara spiritual, serta memang puasa adalah jalan atau sarana spiritual menyenangkan diri, spiritual untuk menyayangi diri. Bagaimana disebutkan dalam satu kisah, ada seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Masruq bin Abdurrahman. Beliau ini penggemar Qurannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saking penggemar Qurannya Sayyidah Aisyah, anak si perempuan dinamakan juga dengan nama Aisyah. Nah, Imam Masruq bin Abdurrahman ini mengalami sakit. Pada saat Siddiq melakukan ibadah puasa, beliau kebetulan juga sedang sakit. Anak Siddiq yang bernama Aisyah itu mengatakan kepada Imam Masruq bin Abdurrahman, "Ya abata, aftir washrab." Bukan saja biar sudah, minum saja sudah biar. Artinya biar ini kadang menjadi kewajiban untuk biar meneruskan puasa dia. Lalu kata Imam Masruq bin Abdurrahman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ma'alatani ya budaya, apakah yang engkau kehendaki dengan aku berbuka itu? Apakah untuknya aku berbuka?" Apa jawaban si anak? Arif ya Abi. Kalau dia berbuka, itu adalah tanda urut sayang kalau dia, karena dia ada berbuka. Sakit dia tambah banget, sakit dia tambah tidak sembuh. Apa ujar Imam Masruq bin Abdurrahman, "Wahai anakku, tahukah engkau indah cara aku menyenangkan diriku, indah cara aku menyayangi diriku, yaitu dengan tetap bertahan puasa. Walaupun secara fisik aku sedang mengalami sakit, tapi secara rohani aku tetap sehat." Seorang yang sakit itu bisa bertahan untuk menyempurnakan puasanya hingga adzan maghrib. Tapi ada di antara kita yang sehat, bersahur ianya, makan sahur mengencangnya, ya. Tapi jam 9 teng, sudah kebuka kulkas, bahar sahur menjalankan, ambil banyu minum, ambil indomie kukuh, hendak memasak nasi, tak buat orang, dapur menyala, fokus keluar, habis sabun sekampungan, dah jadi kukuh. Ini aneh, orang yang sehat tuh, tapi tidak mau puasa. Sedangkan Imam Masruq bin Abdurrahman jasmaninya sakit, orangnya sakit, tapi rohaninya sehat. Dan tidak ada merasa keberatan di dalam puasanya ketika sakit. Kenapa? Al-Imam Masruq bin Abdurrahman dan orang-orang seperti beliau ini mampu bertahan puasanya walaupun dalam keadaan sakit. Jawabannya adalah selain rohaninya sehat, juga didukung sudut pandang akhirat yang kuat. Sudut pandang akhirat yang kuat. Berapa banyak di antara kawan-kawan kita
dia akan berpikiran bahwa puasa itu hanyalah melelahkan. Puasa itu hanyalah sebuah jalan kepura-puraan. Itu kata sebagian di antara kita yang mindsetnya, yang sudut pandangnya terus fokus kepada dunia. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan dawa'il hirsi ala dunia thalathatu, faktor atau sebab orang itu fokus gemar kepada dunia itu tiga sebab orang itu pikirannya selalu dunia. Pun ada salah satu dari tiga sebab ini berarti kita termasuk ahli dunia, belum termasuk ahlul akhirah. Apa tiga sebab orang itu gemar dengan dunia? Satu, an-nadharu ilaiha bi'ain al-istihsan, memandang kepada dunia dengan pandangan pengagum. Dia pandang dunia ini melebihi daripada pandangannya kepada akhirat. Yang ada di otaknya ini hanya kayak apa, berisi kemewahan dunia, lupa bahwa setelah dunia ada kemewahan akhirat yang lebih kotor, lebih mulia, lebih hebat daripada kemewahan dunia. Itu kemewahan akhirat. Ada kemewahan yang lebih hebat daripada kemewahan dunia, itu kemewahan akhirat. Dia lupa, digelapkan oleh kemewahan dunia, ditutup pandangannya oleh kemewahan dunia. Setiap orang memandang dunia dengan dua pandangan matanya, maka dipastikan dia akan memandang dunia ini dengan pengagungannya. Tapi setiap dia memandang dunia dengan dua mata hatinya, maka dipastikan dia akan memandang dunia yang rendah, levelnya di bawah dan tidak ada maknanya. Wa'anhu yakunu hubbul baqari tamattu'. Oleh hal itulah, dari hal itulah dia berkeinginan hidup ini kekal selama-lamanya. Buat apa? Tamattu', supaya kau menikmati hidupnya. Dia tertipu dengan kenikmatan sesaat laksana dia mencicipi makanan atau merasakan makanan yang mana rasa makanan itu hanya sampai tenggorokan. Kalau sudah lewat tenggorokan, tidak rasa. Tertipunya di sini. Orang yang gemar dunia bukan berarti orang itu tandanya kaya, tidak. Bisa jadi orang yang miskin, tapi otaknya dunia, hatinya dunia. Ada orang kaya, tapi otaknya tidak dunia, hatinya tidak dunia. Ada. Dia dikasih fasilitas mobil, tapi dia gunakan mobil untuk apa? Dia dikasih rumah mewah, dia jadikan rumah mewahnya sebagai tempat ibadah, dijadikan dia rumah mewahnya sebagai ajang silaturahmi, dijadikan dia rumah mewah sebagai kesenangan buat keluarganya ketika berkunjung, dijadikan dia rumah mewahnya sebagai majelis taklim, dan tidak terbesit sedikit pun di dalam hati yang mencintai yang namanya apa yang dia miliki. Bahkan kita kadang-kadang melihat ada orang yang mungkin pakaiannya cuma baju kaos, tapi itu pakai selawar biasa saja, keluar dari mobil. Ada orang yang ada di isi mobil, diisi kendaraan hijau, tapi pakaiannya gayanya selangit. Ada kan? Ada kan? Jadi artinya orang yang gemar dunia bukan patokannya di lahir, tapi patokan
ada di dalam hatinya, di sudut pandangnya, di dalam otaknya. Apabila dalam otaknya ini ada dunia, kalau bisa apapun yang digawe itu harus jadi duit, harus jadi dunia. Nah, ini orang dia tertipu. Di dalam perkataan yang lain disebutkan man nawara ila dunya ya ainai roksi ro'a gugur semua. Barang siapa memandang dunia dengan dua mata kepalanya, maka dia akan tertipu dan terpedaya. Wa man nawara ilaiha ya ainai qalbi ra'a habatan surra. Orang yang memandang dunia dengan dua mata hatinya, maka dia akan melihat dunia itu laksana debu yang terterbangkan. Jadi ada ketiga dari perkataan di mana dunia itu apabila dipandang dengan mata hati laksana debu berterbangan. Dunia yang kita jalani adalah sementara. Dunia yang kita jalani adalah sifatnya tidak tetap, berubah-ubah. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini sakit, besok sehat. Hari ini kaya, besok fakir. Hari ini fakir, besok kaya. Itulah dunia tidak tetap. Biar punya baju sehebat apapun, yang mereknya kan, harganya kan. Kalau sudah itu barang dunia yang namanya baju, tetap saja akan hancur, tetap saja akan laku. Walaupun yang simpan di dalam lemari serapat mungkin, tetap saja baju itu akan laku dimakan selama. Inikah yang kita kejar selama ini, yang kita harus bela-bela sampai meninggalkan ibadah, sampai meninggalkan puasa, tentunya tidak boleh. Inilah yang harus kita waspadai ketika kita menjalani Ramadan, perjalanan Ramadan, laksana perjalanan kita menuju akhirat, yang mana adalah pentingnya puasa, adalah pentingnya kita dalam menahan nafsu, adalah pentingnya dalam menahan waktu bersampai. Semuanya kita relakan untuk apa? Untuk kita bisa sampai kepada puncak kesuksesan. Kapan? Di penghujung Ramadan husnul khatimah. Sama di penghujung kehidupan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan amin. Jadi tanda orang itu gemar kepada dunia, atau sebab orang itu gemar kepada dunia, yang pertama tadi sudah disebutkan, dia memandang dunia dengan pandangan kekaguman. Yang kedua, sebab orang itu gemar dunia adalah ta'zimun nas bi arbabiha. Karena manusia mengagungkan bagi orang yang memiliki dunia. Pandangannya apabila dia memiliki dunia, orang-orang akan memujinya, orang-orang akan memuliakannya, orang-orang akan tunduk kepadanya. Pandangannya seperti itu. Padahal tidaklah ada manusia yang tunduk kepada orang dunia kecuali orang dunia juga. Tidaklah ada orang menghormati orang dunia kecuali orang dunia juga. Gak ada orang akan menghormat kepada orang dunia. Biar menahan makan, menahan minum, haus, jaga. Kalau ukuran dunia rugi kan? Rugi kan? Kalau ukuran dunia rugi. Kenapa rugi? Makanan ada di rumah, ada di makan. Minuman ada di rumah, ada di rumah, ya di rumah ada di rumah. Oh, siapa ya? Tak rumah. Kalau itu rugi ada. Kalau di makan dunia. Tapi kenapa kita mau menahan lapar, mau menahan makan, lalu kita merasakan lapar, menahan minum, lalu merasakan haus? Kenapa? Jawabannya karena kepentingan kita bukan dunia akhirat. Kalau dengan dunia puasa,
habis puasa digaji pasti semuanya puasa. Ya puasa digaji kan, buka puasa dikasih duit kan. Kenapa jadi mau puasa? Karena penting akhirat. Orang dunia yang penting dunia kan betul mau puasa. Kalau berpuasa, puasanya penuh dengan kepalsuan. Bukan berarti lah orang pegawai itu atau orang yang bekerja atau orang yang menjabat atau orang yang berada di pemerintahan, di kepolisian, di militer, di mana saja pekerjaannya itu orang dunia. Bukan, ya semua mereka ada yang bekerja di pasar tapi otaknya ketika dapat kunjungan diniatkannya dasar naik haji, diniatkannya dasar ibadah, diniatkannya dasar melakukan kebaikan. Ini orang bekerja tapi tujuannya untuk akhirat. Ada orang yang malas, ada pegawai sebagian pastikan orang itu adalah orang akhirat. Itu bisa jadi orang dunia. Malasnya orang kenapa ini mahayal? Ini mahayal. Udah orang ada pegawai beribadah orang. Ini sudah pegawai kata beribadah. Kata bukan ini namanya dunia muncul, akhirat muncul. Jadi faktor orang itu kembali kepada dunia yang kedua adalah karena dia menginginkan pengakuan manusia kepada dirinya. Wa minhu yakunu tafakhur wa takabbur, dan dari itulah dia ingin berbangga-bangga dan ingin menumpuk harta. Kenapa? Karena dengan berbangga-bangga dan menumpuk harta itu mendatangkan penghormatan dari manusia. Berapa banyak orang yang tadinya ada mengaku keluarga setelah suami kita lalu datang keluarga? Ada yang tadinya pada pernah dekat dengan kita ketika kita sukses dari segi dunianya, duit banyak datang mengarahnya. Ya, tapi ingat punya orang dekat dengan kita ketika kita sukses, ya itu jangan heran. Itu sunnatullah pertama. Yang kedua, orang seperti ini kalau kemudian ini bersahabat dengannya, maka sasadani. Kenapa? Boleh jadi ketika dia sakit ditinggalkannya, dan itu akan mengecewakan dia. Namun benar sudah nyawa datang sudah sakit tidak masuk. Sakitnya begini. Yang ketiga, sebab orang itu gemar kepada dunia adalah tawadhu, mempunyai prasangka. Apa prasangkanya? Yaitu Allah iwala dunana, bahwa dia tidak bisa hidup tanpa dunia. Allah iwala dunana, dia tidak sanggup kalau lepas dunia. وعنه ينشأ البخل وخوف الفقر, dan dari itulah tumbuh di dalam kehidupannya, yaitu kehidupan bakhil dan takut bakhil, takut miskin. Ini menduga bahwa punya ada duit dan itu betapa dia mulai aku banyak aku ini suara duit. Makan nasi sampai tapi nasi kan berarti pakai duit.
jujur, makan nasi pakai duit, duit datang dari orang yang makan nasi. Duit kan datang dari orang yang makan nasi. Siapa manusia? Duit datang dari seorang dari orang makan nasi, nasi dari duit, duit dari orang yang makan nasi. Kita boleh ya tuh, boleh ya tuh. Sekarang kalau semua tanpa duit, dulu di zaman Nabi sistematis beli beras pakai duit atau pakai dinar atau pakai barter. Ada nggak yang mengalami pakai barter? Yang buah-buah jalan bisa orang lain sebelum ada yang namanya rupiah, ada sistematis barter. Andai saja keadaan duit, ya habis itu keadaan orang yang petani, tapi Allah menghendaki padi tumbuh, padinya dipetik, dipanen, lalu dimasak, bisa dimakan. Andai kata ada padi, tapi buah-buahan tumbuh, bisa makan dia. Bisa itu, kita kadang lupa bahwa duit itu sendiri dari kertas. Kertas itu dari mana? Pohon. Lalu kenapa duit itu jadi bernilai? Karena dinilaikan. Coba duit itu ada dinilaikan. Kertas duit, kalau kertas sama dari kertasnya, tapi yang satu dinilaikan dengan mata uang, yang satu dinilaikan dengan kertas biasa. Maka yang menjadi pembeda adalah karena diputuskan kertas yang satu dijadikan mata uang lalu bernilai, yang satu tidak bernilai karena tidak diputuskan sebagai mata uang. Jadi kesimpulannya apa? Ada orang yang walaupun ada duit tak itu, karena duit itu sendiri dari kertas, kertas dari pohon, pohon dari pohon. Jadi pada intinya, berapa banyak kembali lagi pikiran kita, mindset kita, sudut pandang kita ditenggelamkan karena duit. Wani mengambil laki umpama, ini kerja beda. Bolehkah mengambil laki? Boleh, misalnya mau laki jenek-jenek. Nah, ada bisa hidup dirinya Abu Sufyan. Ini kisahnya hidup Abu Sufyan itu Islam. Memang sebelumnya kan belum ada Islam. Itu setelah Islam lapor kepada Rasul, ya Rasul, anna Abu Sufyan rajulun syahid, pakai syid, bukan pakai sok, pakai syid, rajulun syahid. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki enyet rajin, yang mana kami bisa makan dari duitnya itu kecuali dengan cara mengambil. Bagaimana wahai Rasulullah, apakah kami boleh mengambil duit si Abu Sufyan atau suami dulu yang namanya Abu Sufyan? Ya Rasulullah, boleh sekedar kebutuhan wajib. Tapi lu gak ada belajar dia ambil laki-laki. Imun laki dia ada memberi hak dia. Laki dia pengen berajut, laki dia masya Allah. Jangan jasad ini, jasadnya seorang yang dicekik dalam sebuah sampahnya dijamur, dimasak, disumap, untuk disumap dijamur pula. Ini orang yang sok yang tuang yang berajut. Yang menghantar jadi orang awali di bulan Ramadan. Karena disebutkan dalam hadis daripada Abdullah bin Abbas,
Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling kompak dan sangat kompak beliau ketika di dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu kompak, di dalam bulan Ramadan makin kompak. Inna Allah jawwal yuhibbul jawwal. Allah itu maha pemurah dan cinta kepada orang yang pemurah, kepada orang yang pemurah. Allah itu maha pemurah, cinta kepada orang yang pemurah. Bulan Ramadan, bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya mengurangi sifat bakhil, sifat takut miskin. Inna syaitan syaitan ya'idukumul faqra. Jauhian syaitan itu diantara mengutangi kalian supaya takdir itu lebih setan. You ketika miskin, you ketika fakir itu lebih setan. Syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu jauhian yang mengutangi bahagia yang namanya miskin. Semboyan yang pernah lihat tertulis di plat kendaraan orang tadi. Apa semboyan mereka? Kaifa nafrahu minal faqr. Bagaimana kami takut dengan yang namanya miskin. Wa nahnu ibadullah, sedangkan kami adalah hamba Tuhan yang kaya. Ada anak, dia hambur-hamburkan uang, lalu dia tentu enak yang uang saya loh, mungkin disimpan di tabung buat masa tua. Apa jawabnya? Tenang Pak, tenang Bu, tenang dia, Abah dulu sendiri. Kayak itu semestinya di Allah. Bergaul silahkan, berdagang silahkan, jadi pejabat silahkan, mau apapun profesinya, yang penting halal, apalagi tambah barokah, maka usaha dia, jabatan dia, profesi dia yang halal, yang barokah, itu adalah jalan yang untuk menghambangkan diri kepada Allah, karena Allah yang suruh dia berikhtiar. Faidah dia sholat, fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Adanya apabila selesai sembahyang, memang begitu tafsirnya sembahyang Jumat, tapi dihiaskan sembahyang yang lain, dihiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Apabila selesai ibadah, maka bertebaranlah di muka bumi Allah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, yaitu menuntut rezekinya Allah. Berarti disuruh apa? Disuruh berusaha. Allah suruh fantasiru fil ardh, itu rumah bertebaran di muka bumi. Ustaz, sekarang tak perlu rumah, handphone bisa, silahkan. Ya, ada jembatannya untuk keluar lewat handphone. Apa? Online shop. Ya, silahkan yang bisa melewati jalan itu. Wabtaghu min fadlillah, tuntut karunia Allah, tuntut rezeki Allah. Kalau orang Arab mengatakan al-harta barokah, perkiraan itu barokah, artinya ada dari barokah. Ini namanya keasikan bulan. Saya lalu kita alami dari jawabannya. Alhasil sebagai berikut. Ini yang namanya hasil pun ada dua. Jadi kawan yang berhubungan. Ada pulau ya. Dulu pernah ya waktu
memang ada derajat di kaul dan juga kalau ada di jam tangan handphonenya begitu apa untuk jamaah sebagai jamaah langsung sekali dihaji 2 jam lebih ceramah ya Allah ini namanya asik dari Allah mudah-mudahan asik kita dalam kebaikan kepada asik kita dalam ketaatan kepada kalau udah ada Allah insyaallah panjang umurnya lagi bertemu kembali kita di malam akan datang insyaallah yang Bapak yang mengataskan insyaallah kita bisa mulai beribadah kepada Tuhan dan juga sembahyang tasbih dan insyaallah diikuti sampai akhir Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan semua kita diterima oleh Allah. Kulli qawlin amal asyhadu an kulli amal. Jadilah diterimanya amal itu lebih kita perhatikan ketimbang itu amal. Apa kita amal kalau tanpa diterima maka amal itu sia-sia. Oleh karena itu tingkatkan kualitas amal kita dengan pengetahuan kita, dengan sering bertanya. Apabila ragu dalam menjalankan amal, bertanya, baiklah takut, jangan sumpah. Umpama dalam hati ada ragu, disahkan ada takut, jangan dilanjutkan keraguan itu. Apabila dia lanjutkan keraguan itu, ibadah dia tidak sok hukumnya. Karena ibadah yang didasari keraguan itu tidak sok hukum fikirnya. Jadi ada keraguan sholat adalah takut, batanya jangan sumpah. Lihat sembahyang tasbih umpama sahkan aja ya ada kritik seperti itu maka mental dia jangan sok. Ya, maka wajib meyakini apalagi sudah berjamaah masalahnya maka wajib kita meyakini bila semua apabila ada dalam hati kita sahabat padanya insyaallah dengan demikian menguatkan keyakinan kita dalam menjalankan ibadah mudah-mudahan diterima ibadah kita berkah.